Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya luar biasa ya anak-anak ya. Semangat ya anak-anak ya. Ya semangat, kita jumpa lagi dengan pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa, Ibu akan mengajak kita berdoa sebelum melakukan kegiatan kita pada hari ini. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, kita lipat tangan. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami masih dipertemukan kembali dengan pelajaran kami hari ini Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan kemampuan kepada setiap anak-anak yang belajar pada hari ini. Kami sebagai guru juga Tuhan, kekurangan merah Tuhan senantiasa memberi kekuatan kemampuan kepada kami semua yang belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami balaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dengan tema masih kebutuhanku, sedangkan subtema yaitu bermain pasir. Nah anak-anak, kalau minggu yang lalu dalam pelajaran kita Ibu melarang kita main pasir karena kita tidak tahu pasirnya seperti apa. Itu yang Ibu maksud, yaitu pasir yang belum terjamin kebersihannya. Itu ya anak-anak ya. Iya, kita bersyukur buat keadaan alam yang dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, seperti pasir, tanah liat. Itu salah satu kegunaan kreativitas, untuk kreativitas kita ya anak-anak ya, terutama pada anak-anak. Kita mau belajar tentang bermain pasir hari ini. Kita mau melihat bahwa pasir itu banyak kegunaannya. Kita tahu pasir itu ada yang kotor dan ada yang bersih. Kita tahu juga bahwa bermain pasir itu bisa melatih anak-anak kreatif. Banyak sekali fungsinya anak-anak ya. Untuk anak-anak bisa bermain pasir, kita juga harus tahu pasir itu banyak jenis. Sekarang kita melihat bahwa pasir juga ada yang warna-warni. Itu karena udah dibersihkan, udah dikasih warna ya anak-anak ya. Seperti yang nanti kita lihat, Ibu ada bawa contoh pasir yang bersih yang bisa kita mainkan. Kita juga harus tahu membuat kreativitas dari pasir. Kita juga harus tahu manfaatnya. Ibu akan menjelaskan sedikit manfaat bermain pasir bagi anak-anak usia dini seperti anak-anak sekarang. Kita mau melihat manfaatnya. Yang pertama itu anak-anak, kita akan melihat manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk membuat anak-anak bisa menjadi kreatif. Yang terutama, yang kedua, mengasah kreativitas anak. Di dalam anak melakukan kegiatan, misalnya membuat kue, entah itu membuat rumah dari pasir ya anak-anak ya, membuat gua misalnya. Kalau di pantai pasirnya banyak ya anak-anak ya. Terserah kita mau bikin rumah atau mau bikin gua atau mau untuk kita duduk-dudukin bisa juga ya anak-anak ya. Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah pasir yang di rumah, karena kita belum bisa keluar pergi, keadaan kita masih harus di rumah. Jadi kita tidak boleh pergi-pergi dulu. Kalau kita mau pergi, kita harus lihat situasi kira-kira aman atau tidak. Boleh anak-anak ya ke pantai ya? Boleh, tetapi lihat dulu ya anak-anak ya kondisi, terutama untuk kesehatan kita, cuaca, keadaan sekarang lagi gencarnya virus corona. Itu yang menyebabkan kita ragu untuk keluar anak-anak. Nah sekarang Ibu akan ajak kita belajar bermain pasir di rumah. Pasir yang ada di sekitar anak-anak, mungkin dekat rumah juga bisa anak-anak ya, tetapi udah dibersihkan dulu, dicuci. Bisa cara cuci pasir anak-anak? Bisa ya anak-anak ya. Nah kita siapkan air di ember, kasih rinso, kita tuang pasir, kita aduk-aduk anak ya. Habis itu kita tuang airnya, kita saring pasirnya biar kering. Kita tiriskan, bisa dijemur, dan kemudian pasirnya bersih pasir boleh dibawa ke dalam rumah. Nah supaya tidak terlalu kering berdebu ya anak-anak ya, kita bisa memberi sedikit air supaya tidak terlalu kering, tidak
berdebu anak-anak ya. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh pasir yang akan kita gunakan. Pasir yang sudah bersih anak-anak ya tentunya. Nah, ini anak-anak ya contoh pasir yang akan Ibu gunakan. Ibu membawa sedikit pasir bersama dengan beberapa cetakan ya anak-anak ya. Iya, ini contoh cetakan. Mungkin di rumah anak-anak punya, kalau tidak punya kita bisa menggunakan benda-benda lain yang ada di rumah ya anak-anak ya. Misalnya itu entah piring mainan atau cetakan mainan anak-anak, juga bekas tutup botol juga bisa anak-anak ya. Nggak selalu beli ya anak-anak ya. Kita belajar berkreatif menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Bekas botol, tutup botol mungkin ya anak-anak ya. Bisa kita potong menjadi seperti ini botolnya anak-anak supaya bisa menjadi cetakan. Nah, ini di sini Ibu akan tuang sedikit pasir. Iya, ini pasir yang sudah bersih anak-anak ya. Iya. Pasir ini kita akan mencoba bikin kue ulang tahun. Iya. Gimana caranya anak-anak? Ini pasir sepertinya terlalu kering. Kalau terlalu kering tidak bisa dicetak, tidak bisa dibentuk. Nah, kita kasih sedikit air ya anak-anak ya. Kasih sedikit air supaya tidak terlalu debu, juga mudah dicetak, gampang dibentuk. Ibu akan membuat kue ulang tahun. Iya, ada yang ulang tahun hari ini anak-anak? Oke, kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya anak-anak ya. Kita akan bikin kue buat yang ulang tahun. Walaupun kuenya nggak bisa dimakan, kita akan bentuk menjadi sebuah kue anak-anak. Ini pasir yang udah bersih tadi. Kita aduk-aduk, campur air sedikit biar tidak berdebu ya. Kemudian Ibu akan cetak. Nah, kita susun rapi, melingkar supaya bisa kita cetak. Membuat kue ulang tahun buat kita supaya, nah seperti ini anak-anak ya. Kita siapkan piring, cetakkan, terus kita masukkan pasirnya. Nah, kita padat-padatkan sedikit pasirnya supaya rata. Nanti anak-anak di rumah coba ya bikin videonya. Ibu pingin melihat kreativitas anak. Boleh bikin kue ulang tahun, boleh bikin gambaran boneka mungkin ya, atau bikin es krim, bikin bentuk apa aja yang bisa menjadi mainan kesukaan anak-anak. Hari ini Ibu akan bikin kue ulang tahun. Bersyukur kalau ada yang ulang tahun hari ini, karena Ibu buatkan kue spesial buat anak-anak. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita buat lagi untuk di atasnya menggunakan cetak yang agak kecil ya anak-anak ya, yang lebih kecil ya. Masukin lagi pasir. Nah, kita padatkan supaya rapi seperti ini. Nah, kita harus kreatif menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi anak-anak kuenya ya, kita tambah lagi kalau mau lebih tinggi anak-anak, boleh menggunakan jenis-jenis cetakan. Kita mau tambah lagi di atasnya ya anak-anak ya. Jadi anak-anak ya, bagus nggak anak-anak? Iya, ini kuenya kira-kira seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian kita mau bikin minumnya, mungkin membentuk es krim seperti ini ya anak-anak ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada, kita menggunakan, biasa anak-anak punya gelas mainan, boleh digunakan. Nah, kita bikin es krimnya.
Hampir jadi ya anak-anak ya es krimnya ya. Oke, udah jadi es krimnya anak-anak. Ya, banyak lagi anak-anak ya cara bermain pasir ya. Mungkin kita bisa bikin boneka atau kita bisa bikin perahu atau benda-benda lainnya. Nah, sudah siap ya anak-anak ya? Bisa ya? Kreativitasnya di rumah Ibu tunggu ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran main pasir bagi kita anak-anak. Kita harus tahu tadi manfaat main pasir itu apa-apa anak-anak. Yang pertama, mengembangkan kemampuan motorik anak. Kedua, meningkatkan kekuatan dan konsentrasi anak. Yang ketiga, mengasah kreativitas anak. Yang keempat, menambah kemampuan bersosialisasi anak. Kelima, mampu jadi wadah terapi anak. Yang keenam, mengasah kemampuan koordinasi tubuh pada anak ya, kreativitas yang baik buat anak-anak. Jangan takut bermain pasir ya anak-anak ya, dengan catatan pasirnya harus bersih. Ingat anak-anak ya, setelah kita bermain biasanya kita harus membersihkan tangan, membersihkan semua anggota tubuh kita yang terkena pasir supaya pasirnya tidak terbawa kemana-mana, tidak terhirup, bahkan juga tidak pergi kemana-mana karena ditiup angin anak-anak ya. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini anak-anak. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tugas untuk kita hari ini. Yang pertama tadi kita praktek bikin kue dari pasir. Nggak harus kue juga anak-anak ya, terserah anak-anak mau bikin apa. Ibu akan melihat kalau harus bikin kue semua kita tidak tahu kreasi anak sampai di mana. Kalau ada yang bikin kue, ada yang mungkin bisa bikin rumah atau bikin mobil-mobilan atau bikin boneka dari pasir, luar biasa ya anak-anak ya. Iya, Ibu akan tunggu. Boleh di video kirim. Oke anak-anak, kita sudah membuat kue. Sekarang kita mau melihat tugas untuk kita hari ini. Tugas hari ini Ibu buka halaman 24. Halaman 24. Di situ ada benda dalam beberapa kolom. Kita lihat ada 5 kolom ya anak-anak ya. Setiap kolom berisi beberapa benda. Nah, kita diminta melingkari gambar yang namanya sesuai dengan huruf yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, kita melihat huruf-huruf di kolom bagian kanan anak-anak ya. Boleh kita lingkari mana benda yang huruf awalnya sesuai dengan huruf yang di samping. Boleh kita lingkari anak-anak. Misalnya nomor kolom 1 yang huruf awalnya diawali dengan huruf S itu apa aja ya anak-anak? Anak-anak bisa melihat di sana ya. Yang kedua juga seperti itu. Ada huruf A di sana, kira-kira apa aja? Boleh anak-anak lingkari. Nomor 3 juga ada huruf K ya. Ada huruf K, kira-kira ada berapa benda yang mempunyai huruf awal K? Boleh anak-anak lingkari. Yang bawah kolom keempat juga seperti itu. Kolom ke-5 berikutnya ya anak-anak ya, ada huruf P. Ada apa aja di sana benda-benda yang mempunyai huruf awal P? Boleh dilingkari. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akan tutup pelajaran kita hari ini. Seperti biasa kita mau berdoa. Ibu akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah menyertai pelajaran kami. Biar Tuhan yang biasa memberi kemampuan, memberi kecerdasan, kepintaran kepada setiap anak yang ingin belajar bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa kemampuan pada anak-anak bahkan kami sendiri yang terbatas, tetapi kami percaya atas pertolongan Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik. Berkati orang tua yang saat ini setia mendidik, mengajar, membimbing anak-anak dalam pelajaran mereka setiap hari. Tuhan memberi kesehatan supaya setiap anak mempunyai
kreativitas dalam melakukan pelajaran maupun bermain. Tuhan Yesus, terima kasih. Terus pimpin kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.